Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fadil selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Komunikasi Organisasi, serta teman sejawat kelas saya yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kelompok kami presentasikan pada diskusi kali ini yaitu tentang pemberdayaan dan kekuasaan dalam komunikasi organisasi. Perkenalkan, nama saya Nadila yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok saya yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami adalah Sandra Febriani Siregar, Nazlianti Nur Hidayah, Rahmita Desma, Syarif Hidayatullah, dan juga saya sendiri. Langsung saja kita mulai presentasinya. Saya persilahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Rahmita Desma, NPM 1903110088. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pemberdayaan. Jadi menurut Kangor dan Kanungo, pemberdayaan itu merupakan satu konstruk psikologi yang lebih memfokus kepada tanggapan pekerja itu sendiri mengenai pengalamannya diberdayakan atau dimampukan dalam satu organisasi. Nah, dari tanggapan ini akan mempengaruhi 4 dimensi kognisi kesadaran, yaitu yang pertama adalah makna, yang kedua itu kompetensi, yang ketiga itu penentuan diri, dan yang keempat itu adalah dampak. Yang pertama tadi itu ada makna. Makna adalah nilai kerja atau tujuan yang dinilai mengikuti ideal atau kriteria individu yang melibatkan pandangan intrinsik individu terhadap tugas yang diberikan. Lalu yang kedua ada kompetensi. Kompetensi ialah keyakinan individu terhadap keupayaannya melaksanakan aktivitas dengan menggunakan kemahiran yang ada. Lalu yang ketiga ada penentuan diri. Nah, ini tuh merujuk kepada sejauh mana individu mempunyai pilihan dalam melaksanakan tindakan. Dan yang terakhir adalah dampak. Dampak ialah sejauh mana seorang individu boleh mempengaruhi hasil strategik administrasi dan pengoperasian di tempat kerja. Nah, pemberdayaan sendiri itu merupakan hubungan interpersonal yang mendorong mutual trust atau rasa kepercayaan antara pekerja dan majikan. Untuk satu hal, pemberdayaan memerlukan tindakan sungguh-sungguh dari pihak pengurus atau majikan untuk menyerahkan kekuasaan kepada pekerja dalam menentukan cara terbaik untuk melaksanakan, mengawal sarana produksi, dan menilai hasilnya. Dengan kata lain disebut juga sebagai otonomi. Dalam hal ini, pemberdayaan dapat ditinjau melalui dua sudut pandang menurut Setiawan dan Mulyadi, yaitu yang pertama dari sudut pandang pengurus atau majikan. Pemberdayaan merupakan proses pemberian kuasa kepada pekerja untuk memampukan diri dalam merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan atau implementasi rencana pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Lalu yang kedua dari sudut pandang pekerja, pemberdayaan itu merupakan proses untuk meningkatkan keandalan dirinya agar dipercaya oleh majikan dalam merencanakan dan mengendalikan implementasi rencana pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih kepada teman saya sebelumnya. Saya Sandra Febriani Siregar, NPM 1903110352, akan melanjutkan presentasi ini dengan membawakan subtema selanjutnya, yaitu mengenai kekuasaan. Pengertian kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya. Kemampuan tersebut merupakan inti penting dari kepemimpinan. Dalam organisasi terdapat 5 jenis kekuasaan, yaitu yang pertama, kekuasaan penghargaan atau balas jasa, atau yang disebut dengan reward power. Sesuai dengan namanya, kekuasaan ini menggunakan balas jasa atau reward untuk mempengaruhi seseorang agar bersedia melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Yang kedua adalah kekuasaan koersif atau paksaan, atau yang disebut dengan coercive power. Kekuasaan ini adalah kebalikan dari reward power yang lebih cenderung ke penggunaan ancaman atau hukuman untuk mempengaruhi seseorang agar bersedia melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Contoh ancaman atau hukuman yang diberlakukan antara lain seperti pemberian surat peringatan, penurunan gaji, penurunan jabatan, dan bahkan pemberhentian kerja atau PHK. Yang ketiga adalah kekuasaan rujukan atau referent power. Merupakan kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, dan kepribadian dari seseorang pemimpin. Contohnya adalah Mario Teguh yang dapat mempengaruhi khalayak ramai karena motivasi dan kepribadiannya. Yang keempat adalah kekuasaan legitimasi atau legitimate power. Kekuasaan ini berasal dari posisi resmi yang dijabat oleh seseorang, baik itu dalam suatu organisasi, birokrasi, ataupun pemerintahan. Kekuasaan sah adalah kekuasaan yang diperoleh dari konsekuensi hierarki dalam organisasi.
Yang kelima sekaligus terakhir adalah kekuasaan keahlian atau expert power. Kekuasaan ini muncul karena adanya keahlian ataupun keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Seseorang yang memiliki pengalaman dan keahlian tertentu memiliki kekuasaan ahli dalam suatu organisasi, meskipun orang tersebut bukanlah manajer ataupun pemimpin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk subtema berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Pemahaman tentang komunikasi organisasi dan kekuasaan. Yang pertama, komunikasi dipandang sebagai mekanisme kekuasaan dalam konteks organisasi komunikasi. Komunikasi digunakan untuk menentukan tujuan, norma, dan perilaku organisasi. Organisasi juga dipandang sebagai suatu sarana yang memiliki kekuasaan. Manusia memiliki kekuasaan dan melaksanakannya melalui komunikasi dan menciptakannya dengan tindakan yang terorganisir. Yang kedua, komunikasi dipandang sebagai kekuasaan karena kemampuannya sangat berpengaruh dalam menentukan hasil, pengetahuan, keyakinan, dan tindakan. Manusia bertindak berdasarkan informasi yang ada, serta pilihan atau alternatif yang disediakan oleh informasi tersebut. Kekuasaan lalu digunakan melalui alternatif yang disediakan dan cara alternatif tersebut diberikan. Terima kasih kepada teman saya yang membacakan materi sebelumnya. Nama saya Nazlianti Nur Hidayah, NPM 1903110300. Di sini saya akan membacakan materi tentang syarat-syarat pemberdayaan. Ada sejumlah keadaan yang dipersyaratkan untuk memberdayakan pekerja. Yang pertama ada partisipasi. Dalam arti pemberdayaan adalah keinginan dari seluruh pekerja apapun jabatannya untuk memperbaiki proses kerja dan hubungan antara rekan. Yang kedua ada inovasi, merupakan inti pemberdayaan. Karena pekerja memiliki kekuasaan untuk mencoba berbagai ide yang dapat diputuskan sendiri. Yang ketiga ada peluang mengakses semua informasi yang diperlukan. Dan yang terakhir, adanya akuntabilitas yang memungkinkan setiap pekerja memiliki perasaan bertanggung jawab kepada majikan atas segala hasil yang telah diperolehnya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nadila Aulia. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan penerapan menurut Wildawani agar kondisi yang dijelaskan teman saya sebelumnya dapat berlangsung dengan baik. Maka dalam proses pemberdayaan harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu adanya partisipasi. Partisipasi yang dimaksud di sini adalah partisipasi dari para pengurus atau penyedia dan pekerja dalam setiap aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Partisipasi ini juga bermakna bahwa semua pihak terlibat secara aktif dalam kegiatan pengambilan keputusan. Lalu yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi menjelaskan bahwa perlu adanya interaksi dua arah yang terbuka antara kedua belah pihak. Atasan yang merupakan pemberi otoritas maupun bawahan yang merupakan penerima wewenang. Lalu yang ketiga, kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud di sini adalah lebih kepada kepercayaan yang dibangun berdasarkan unsur keterbukaan. Dalam proses pemberdayaan akan sulit mendapatkan hasil yang optimal bila pemberi otoritas tidak mempunyai kepercayaan terhadap penerima kekuasaan. Percaya berarti pemberian mandat yang luas kepada penerima tugas untuk melakukan tugasnya secara sendiri, tanpa pengawasan atau kawalan yang berlebihan. Lalu yang keempat, yaitu kemandirian. Dalam kemandirian, alur penyelesaian masalah dan tugas akan semakin mudah ditempuh. Karena kemandirian mengartikan adanya kemampuan menyelesaikan permasalahan tanpa kawalan yang ketat. Dan lalu yang kelima yaitu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang dimaksud lebih merujuk kepada suatu bentuk bagaimana para pekerja mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan atau tugas yang selama ini telah diberikan kepada seseorang, akan mendorong seseorang untuk bekerja lebih maksimal. Dan yang terakhir merupakan keterbukaan.
Unsur keterbukaan merupakan salah satu aspek yang mutlak diperlukan bagi terselenggaranya proses pemberdayaan. Konsekuensi rasional dari keterbukaan diantaranya adalah usaha untuk menempatkan orang yang tepat pada bidangnya. Baiklah, demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas waktunya telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.